Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Siti Musdalifah, Ninja 1A1 19308 dari kelas K3 019. Di sini saya akan menjelaskan tentang gizi masyarakat pesisir. Jadi simak baik-baik videonya ya. Rendahnya status kesehatan masyarakat akan memunculkan serangkaian dampak yang berhubungan dengan kualitas sumber daya manusia. Generasi yang tidak tercukupi kebutuhan gizinya akan mengalami kondisi fisik dan psikis yang kurang. Daerah pesisir merupakan salah satu daerah yang banyak memiliki masalah, khususnya di bidang kesehatan masyarakat. Penyebab langsung masalah gizi adalah situasi yang buruk memicu timbulnya berbagai macam penyakit infeksi. Pada umumnya, bahan makanan keluarga nelayan berasal dari hasil perikanan dan pertanian setempat, termasuk bahan makanan yang kaya ion seperti ikan dan sayuran. Kebanyakan masyarakat Indonesia lainnya yaitu makan 3 kali sehari, yaitu pagi, siang, dan malam, atau tergolong cukup. Sebagian besar makanan pokok keluarga nelayan berupa beras, singkong, dan pisang. Sedangkan makanan yang difungsikan sebagai lauk yaitu ikan segar, udang, kerang, cumi, kepiting, ikan asin, sayur mayur, dan lain-lain. Sebagian masyarakat pesisir juga selalu menggunakan garam beriodium dalam pengolahan makanan yang bertujuan untuk menambah cita rasa. Namun demikian, makanan yang mengandung iodium tidak berpengaruh nyata terhadap berkurangnya kejadian gaki. Hal ini diduga karena cara memasak produk hasil perikanan yang kurang tepat, yaitu dengan menambahkan asam yang sangat banyak dalam masakan dan cara pemberian garam beriodium yang tidak tepat. Pada masyarakat pesisir, akar permasalahan dari permasalahan gizi adalah kemiskinan, rendahnya pendidikan dan pengetahuan, serta ketersediaan padan yang kurang memadai. Penyebab utama dari masalah gizi dikarenakan konsumsi zat gizi yang tidak adekuat, serta adanya penyakit infeksi akibat situasi lingkungan yang buruk. Pada umumnya, masalah gizi pada masyarakat pesisir terjadi sejak lahir diakibatkan karena kurangnya pemberian ASI serta kondisi lingkungan yang sangat tidak sehat. Penyebab kurang gizi di masyarakat pesisir. Yang pertama, tidak tersedianya makanan secara adekuat atau sosial ekonomi. Yang kedua, anak tidak cukup mendapat makanan yang bergizi seimbang. Yang ketiga, pola makan yang salah. Yang keempat, adanya kebiasaan atau mitos ataupun kepercayaan. Peran pemerintah dalam upaya penanggulangan gizi buruk. Upaya kesehatan kuratif dan rehabilitatif. Yang pertama, penemuan aktif dan rujukan kasus gizi buruk. Yang kedua, perawatan balita gizi buruk. Yang ketiga, pendampingan balita gizi buruk pasca perawatan. Upaya kesehatan promotif dan preventif. Yang pertama, pendidikan serta penyuluhan gizi melalui promosi kadarzi. Yang kedua, revitalisasi posyandu. Yang ketiga, pemberian suplementasi gizi, pemberian MPASI bagi balita keluarga miskin. Latar belakang faktor resiko kejadian stunting dan gagal tumbuh di wilayah pesisir. Gizi merupakan salah satu penentu kualitas sumber daya manusia atau SDM. Jika kualitas SDM meningkat, maka produktivitas kerja akan semakin meningkat. Masalah gizi pada anak secara garis besar merupakan dampak dari ketidakseimbangan antara asupan dan keluaran zat gizi atau nutrition imbalance. Periode 1000 hari pertama kehidupan, yaitu 270 hari selama kehamilan dan 720 hari pada kehidupan pertama bayi. 100 HPK merupakan periode sensitif karena akibat yang ditimbulkan akan bersifat permanen, yang menyebabkan jenis di dalam kandungan melakukan reaksi penyesuaian. Hasil reaksi penyesuaian akibat kekurangan gizi akan terlihat pada usia dewasa, di mana bentuk tubuh yang pendek, rendahnya kemampuan kognitif atau kecerdasan. Stunting merupakan gambaran keadaan gizi yang kurang yang berlangsung lama. Stunting sudah dimulai sejak sebelum kelahiran yang diakibatkan ibu hamil yang mengalami gizi buruk pada pola makan, kualitas makanan yang buruk, dan sering mengalami sakit.
Keadaan geografis di daerah pesisir memiliki keadaan dengan daerah daratan dan pegunungan. Ketersediaan pangan yang berbeda berpengaruh terhadap konsumsi pangan sehingga asupan zat gizi akan tidak maksimal dan dapat berpengaruh terhadap status gizi masyarakat khususnya anak balita. Faktor penyebab stunting: panjang badan lahir, usia kehamilan, menurun ke konsumsi asupan zat gizi, konsumsi energi, riwayat penyakit infeksi. Berikut merupakan saran dari penyakit ini. Yang pertama, memberikan KIE pada pasangan usia subur di daerah pesisir mengenai kejadian stunting dan faktor risiko yang dapat meningkatkan terjadinya stunting. Yang kedua, memaksimalkan posyandu untuk memantau balita yang dapat memiliki gejala stunting sehingga harapannya dapat dilakukan suatu intervensi oleh puskesmas. Yang ketiga, menambah dan memperbaiki akses daerah ke pesisir sehingga dengan mudah untuk mendistribusikan bahan pangan secara merata. Baik, itulah penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.